Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi ataupun berita tentang P3K ataupun CPNS terkait tentang pengangkatan honorer, yaitu siap-siap Nadiem Makarim akan angkat 1 juta guru honorer jadi P3K. Oke, sebelum kita masuk pada informasi dan beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Berita ini dikutip dari Kompas TV. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud saat ini tengah mempersiapkan pengangkatan untuk formasi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim, terdapat 1 juta formasi yang akan dibuka untuk pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Nah, teman-teman, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini lagi mempersiapkan pengangkatan untuk formasi guru honorer. Nah, jadi honorer ini akan diangkat menjadi P3K. Nah, jadi jumlah formasi yang akan dipersiapkan itu adalah 1 juta formasi, teman-teman. Jadi banyak. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer masih ada peluang untuk bisa menjadi P3K. Ya, walaupun umurnya pun sudah lanjut, sudah 35 ke atas, itu tidak dipermasalahkan ya, karena P3K itu tidak memandang batas usia. Nah, berbeda dengan CPNS, kalau CPNS batas usianya adalah 35 tahun. Nah, setelah 35 tahun tidak bisa mengikuti tes lagi. Nah, kalau honorer ini berbeda ya. Jadi mau dia usianya 40, 45 itu tidak masalah. Nah, jadi ini adalah terikat dengan pemerintah atau ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai 1 juta formasi, kata Nadiem Makarim. Nah, jadi emang ini kan 1 juta kan banyak ya, walaupun ini mencangkup seluruh Indonesia, namun satu formasi itu cukup banyak. Nah, jadi kesempatan dan peluang emas ya bagi guru-guru honorer. Ya, ini dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer. Nah, jadi kesempatan emas ya, khususnya yang berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, agar bisa diangkat menjadi P3K. Nah, jadi bagi guru-guru honorer ya, yang di daerah-daerah pelosok ya, nah, jadi itu lebih diutamakan ya, untuk diangkat menjadi P3K, yaitu yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebab, kata Nadiem, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru yang masih bergaji di bawah standar. Nah, jadi kan masih ada ya guru honorer itu digaji di bawah standar 100.000, 200.000, kadang gajinya 3 bulan sekali. Tidak ada ketentuan gaji yang tetap. Jadi diutamakan yang itu dulu ya. Nah, jadi untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji upah minimum regional ataupun UMR agar menahan diri dulu, ucap Nadiem. Nah, jadi guru-guru honorer yang emang dia sudah mendapatkan upah ya, upah maksimal ya, ataupun upah minimum regional ataupun UMR, maka ini tahan diri dulu, jangan dulu menggebu untuk bisa menjadi P3K. Ini menurut Nadiem ya, karena katanya kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji 200.000. Nah, 200.000 rupiah, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS. Jadi nggak setimpal, ya. Jadi dia itu kerjanya itu sama dengan PNS ataupun sama dengan UMR, namun dia digaji hanya 200.000. Itu pun kalau sebulan sekali. Ada yang 3 bulan sekali. Jadi seperti itu. Nah, jadi kerjanya itu, upahnya itu tidak setimpal. Jadi inilah yang akan disejahterakan dahulu oleh
Menteri Pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, meski demikian, kata Nadiem, tak serta-merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi P3K. Nah, jadi ini sifatnya ini tidak langsung diangkat menjadi P3K ya teman-teman. Jadi begitu udah didata, langsung diangkat tidak. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nadiem mengatakan mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada tahun 2021. Nah, jadi ini walaupun katanya ini diangkat ya. Jadi kalau misalnya diangkat kan kalau anggapan kita kan nggak ada tesnya ya. Namun pada hakikatnya itu mereka tetap harus mengikuti seleksi. Nah, jadi tahapan seleksi yang diikuti pada program pengangkatan ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini pengangkatan ini dimulai pada tahun 2021 ya, mungkin pada awal ya. Mungkin serentak dengan pembukaan CPNS 2021 juga ya. Ini diprediksikan akan dibuka pada awal tahun ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu berada di akhir tahun, dan mungkin kali ini akan berada di awal tahunnya itu pada awal-awal 2021. Nah, jadi ini ada seleksi juga ya. Jadi pemerintah juga selektif ya dalam mengangkat pegawainya ya, walaupun P3K. Nah, pada 2021 merupakan tahun pertama kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi P3K dengan seleksi yang adil dan transparan. Nah, jadi ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi sama seperti seleksi CPNS ya, secara transparan. Jadi jelas kita lulus, kita nggak lulus kita sudah tahu gitu. Jadi nggak ada istilahnya nanti ada nggak benar gitu ya. Jadi insya Allah jadi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diusahakan P3K akan diseleksi secara adil dan transparan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kesempatan emas ya. Jadi ya tetap ada tesnya. Mau bagaimanapun tetap ada tesnya. Jadi seperti itu. Nah, Nadiem berharap melalui program ini dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai P3K. Nah, jadi program ini ya akan menjadi kesempatan emas ya bagi guru honorer. Dan guru honorer itu ya mungkin emang dia tuh nggak bisa jadi CPNS lagi, nggak bisa PNS lagi karena usianya tidak bisa untuk mengikuti tes lagi. Nah, ini kan kesempatan ya. Jadi mengabdi sebagai guru ataupun mengabdi sebagai P3K. Lebih lanjut, Nadiem mengatakan formasi P3K ini dari daerah. Namun, permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah. Nah, kalau P3K ini, itu formasi P3K ini dari daerah. Dan kendalanya ini di daerah. Nah, jadi ini harus sikap ya daerah-daerahnya ya. Itu karena pemerintah daerah ataupun Pemda baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi. Padahal menurut Nadiem kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut. Nah, seharusnya juga pemerintah daerah ya juga harus melihat kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Ya, jangan asal menaruh ya, jangan seperti itu, melihat kondisinya juga, melihat kebutuhan gitu. Terjun ke lapangan lah gitu. Oleh sebab itu, kami meminta agar daerah-daerah benar-benar menyiapkan beberapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih ditekankan karena emang akan 1 juta formasi, namun daerahnya hanya mengusul 200.000 formasi, kan sangat jauh ya teman-teman. Nah, selain rekrutmen P3K, pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS 2021. CPNS pada 2021. Nah, jadi selain P3K, mungkin ini akan sekalian ya, ataupun lebih awal P3K-nya nanti akan ada seleksinya. Dan untuk seleksi CPNS 2021 itu diperkirakan juga pada bulan Maret ya teman-teman. Jadi bulan Maret itu diperkirakan akan dibukanya CPNS, dan mungkin saja P3K juga akan sama. Nah, mungkin dengan prosedur yang berbeda ya. Yang pasti seleksinya ini akan dilakukan secara adil dan transparan.
Nah, jadi ini kesempatan bagi guru-guru honorer ya. Semoga emang benar ya seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, benar-benar diperjuangkannya hak-hak guru honorer ya. Ya walaupun harus mengikuti seleksi. Nah, jadi teman-teman harus berjuang dalam mengikuti seleksi untuk bisa menjadi P3K. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jelas ya. Jadi semangat kepada teman-teman guru honorer ya. Semoga ada kesempatan untuk bisa menjadi P3K. Ya. Jadi jumlah yang ada 1 juta formasi itu cukup banyak teman-teman ya. Yaitu seluruh Indonesia. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasi dan beritanya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun berita, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya dan kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.